Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian organ reproduksi wanita. Nah, fungsi dari organ reproduksi wanita yang pertama adalah untuk menghasilkan dan menyalurkan sel gamet. Jadi mirip dengan organ reproduksi pria, tapi di sini sel gametnya adalah sel telur atau ovum. Jadi sel gamet betina. Kemudian tidak hanya ini, organ reproduksi wanita itu fungsinya bisa juga untuk yang kedua adalah proses sebagai tempat proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi ini pertemuan antara sperma dengan sel telur. Jadi pertemuan antara kedua sel gamet ini terjadi pada organ reproduksi wanita. Nah, kemudian setelah fertilisasi, setelah kedua sel gamet tersebut bertemu, akan terjadi implantasi dari zigot gitu ya. Jadi sebutan dari sel gamet yang sudah terfertilisasi itu adalah zigot. Nah, kemudian mereka akan berkembang. Nah, proses perkembangan dan implantasi dari zigot sehingga nanti menjadi janin dan lahir itu terjadi pula pada organ reproduksi wanita. Nah, seperti organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita itu juga dibagi jadi dua. Jadi yang pertama itu bagian luar atau eksternal. Kemudian yang kedua itu adalah organ-organ bagian dalam atau internal. Nah, yang pertama untuk bagian luar itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada yang disebut sebagai klitoris. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai vulva. Dan yang ketiga adalah lapisan yang disebut sebagai perineum. Sedangkan untuk organ bagian dalam yang tidak terlihat atau tidak tampak dari luar gitu ya, itu ada sekitar 4. Jadi yang pertama adalah ovarium. Kemudian yang kedua adalah tuba falopi. Kemudian yang ketiga adalah rahim atau uterus. Dan yang terakhir adalah vagina. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Jadi yang pertama untuk organ bagian luar. Tadi yang pertama adalah vulva. Nah, di sini gue tulis ini vulva. Nah, vulva ini terdiri dari bagian yang disebut sebagai labium major atau mayora gitu ya. Dan labium minora ini. Nah, sesuai namanya, jadi labium majora itu yang berada pada bagian luar. Jadi yang lebih luar. Kalau misalnya lihat di sini, jadi ada 2 bagian gitu ya. Di sini sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedangkan labium minora itu lapisan yang lebih dalamnya. Nah, kedua lapisan ini lapisan yang paling luar dari bagian organ reproduksi wanita. Nah, kemudian di bagian dalamnya terdapat organ dalam ini, vagina. Jadi vagina adalah lubang. Nanti ya di bagian organ dalam mungkin bisa juga dilihat yang bentuknya itu seperti tabung. Nah, jadi labium majora ini, di dalam labium majora ini jadi terdapat kelenjar minyak gitu ya. Jadi di labium majora dan minora itu ada kelenjar minyak yang nantinya akan menjaga organ reproduksi wanita ini tetap lembab gitu ya. Jadi nggak kering, nggak lecet nantinya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada klitoris. Nih, karena klitoris itu adalah suatu tonjolan kecil yang dia sensitif. Jadi terdapat banyak kumpulan saraf di sini. Mirip dengan, kalau pada organ reproduksi pria itu adalah mirip dengan penis. Jadi dia peka terhadap rangsangan. Nah, di mana klitoris ini letaknya adalah di bagian
ujung dari labium minora, pertemuan antara labium minora kiri dan kanan. Nah, jadi secara perkembangan ya, kalau misalnya dari janin, nah pada pria klitoris ini akan berkembang sehingga menjadi penis. Sedangkan pada wanita dia tidak akan berkembang sehingga nanti tetap kecil gitu ya. Tetap menjadi klitoris. Nah, tadi juga gue lupa. Jadi labium mayora di sini itu pada pria sama dengan atau analog dengan bagian skrotum. Jadi dia bentuknya kulit ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bagian yang disebut sebagai perineum. Nah, perineum ini letaknya ada di pertemuan labium mayor bagian bawah, dekat dengan anus. Jadi di sini. Nah, jadi perineum ini adalah suatu jaringan fibromuskular. Nah, itu ya. Jadi ada 3. Nah, jadi kalau tampak samping, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi organ reproduksi wanita itu letaknya ada di tengah. Ini gue tandain ya. Jadi letaknya ada di tengah, di antara rektum. Ini, rektum itu adalah anus ya, yang ujungnya adalah anus gitu ya. Jadi dari usus besar. Kemudian di depannya di sini ada sistem ekskresi. Jadi yang akan menghasilkan urin. Jadi dia ada di tengah-tengah antara kandung kemih dan rektum. Nah, makanya organ reproduksi wanita juga di sini ada berfungsi juga sebagai sistem ekskresi. Walaupun berbeda dengan pria, di sini tidak bersatu. Jadi di sini lubang untuk mengeluarkan urin itu berada di bagian atas dari vagina atau lubang untuk reproduksi. Gitu. Nah, kemudian untuk bagian dalam, nah ini jadi ada beberapa, tadi ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau sebutannya indung telur, bahasa Indonesianya, itu terdapat 2. Jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Di mana indung telur atau ovarium ini fungsinya adalah untuk produksi sel telur. Makanya dia disebut indung telur gitu ya, karena dia menghasilkan sel telur. Jadi sel telur itu awalnya diproduksi pada bagian indung telur. Nah, produksi sel telur, kemudian nanti sel telurnya ini akan berkembang di dalam ovarium pada bagian yang disebut sebagai folikel. Jadi di dalam ovarium itu terdapat folikel. Nah ini, folikel ya. Jadi folikel itu semacam pelindung untuk sel telur. Jadi kalau misalnya gue gambarin ya, misalnya ini adalah sel telur. Nah, kemudian nanti akan ada pelindungnya bagian luar, ini adalah folikel. Ya. Langsung aja. Nah, setelah nanti sel telur ini berkembang dan jadi matang, kemudian dia akan keluar atau yang disebut sebagai ovulasi. Nah, kemudian masuk ke organ selanjutnya. Ini yang disebut sebagai tuba falopi atau disebut sebagai oviduk. Jangan biru deh ya. Tandain merah. Oviduk atau disebut juga tuba falopi. Jadi fungsi dari tuba falopi itu adalah untuk yang pertama adalah jalur dari ovum. Jadi setelah keluar dari ovarium dia akan melewati oviduk atau tuba falopi. Nah, jumlah tuba falopi itu juga ada 2, sepasang, sesuai dengan jumlah ovarium tadi. Nah, selain untuk jalur ovum bergerak, tuba falopi juga nanti ini adalah tempat untuk terjadinya fertilisasi. Tadi kan fungsi dari organ reproduksi wanita itu kan salah satunya adalah untuk fertilisasi ya. Nah, untuk tempat fertilisasi. Nah, itu adalah pada bagian tuba falopi. Jadi ketika sel telur sudah mencapai tuba falopi, nah nanti setelah terjadinya kopulasi, sperma itu akan masuk. Kemudian nanti akan bertemu pada bagian tuba falopi. Nah, kemudian nanti akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah terjadi pembuahan, kemudian nanti zigot atau hasil fertilisasi dari 2 sel gamet ini akan bergerak keluar dari oviduk, keluar dari tuba falopi gitu ya, masuk ke organ selanjutnya yang disebut sebagai uterus. Ini organ yang ketiga ya.
uterus atau rahim. Nah, uterus nanti zigot yang sudah sampai pada uterus, dia akan terimplantasi ke dinding uterus di sini. Jadi terimplantasi di bagian samping, sehingga nanti di sini akan berkembang janin. Nah, jadi setelah itu akan terjadi proses kehamilan. Jadi bayi itu tersimpan di bagian rahim ini. Gitu. Karena kalau misalnya lu lihat di sini, rahim itu adalah sebuah rongga besar gitu ya di sini, yang semakin mengerucut ke bagian bawah. Nah, pada bagian rahim itu ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada serviks. Nah, sini udah ada definisinya. Jadi serviks itu adalah leher rahim atau leher uterus. Jadi leher uterus. Nah, di sini dia membatasi antara rahim atau uterus dengan bagian vagina. Nah, jadi serviks ini seperti gerbang gitu ya. Di sini dia bisa juga berfungsi untuk melindungi dari infeksi mikroorganisme. Jadi dia sangat rapat di sini ya. Tapi dia bisa meloloskan sel sperma. Nah, kemudian ada juga bagian dinding uterus. Nih. Jadi dinding uterus itu terdiri dari banyak pembuluh darah sini. Nah, ketika menstruasi, pembuluh darah ini akan mengalami bagian dari endometrium di sini. Jadi ujung dari dinding bagian paling luar nanti akan meluruh, sehingga nanti akan terjadi pendarahan gitu ya pada saat menstruasi. Nah, kemudian jadi fungsi dari bagian organ bagian dalam dari sistem reproduksi wanita itu setelah fertilisasi adalah untuk proses perkembangan janin gitu ya. Jadi di sini fungsi utama dari rahim adalah untuk perkembangan janin. Nah, kalau misalnya tadi ya tidak terjadi fertilisasi di sini, maka ovum itu akan terus lewat ke sini, tapi tidak akan terjadi implementasi. Nah, sini gue bikin pakai warna hijau ya. Tidak akan terjadi implementasi dan dinding atau endometrium ini yang tadinya sudah tebal mempersiapkan untuk proses implantasi akan meluruh menghasilkan darah nanti bersamaan dengan ovarium yang keluar. Nah, yang terakhir itu adalah bagian vagina di sini. Nah, bagian vagina itu adalah bagian yang bentuknya dia rongga. Jadi rongga yang bentuknya seperti tabung. Ini jadi panjang gitu ya, seperti tabung. Nanti tempat terjadinya kopulasi di sini. Jadi penis itu masuk ke dalam vagina di sini dan nanti akan menyemprotkan spermanya masuk ke dalam rahim, kemudian masuk ke dalam tuba falopi dan melakukan fertilisasi. Gitu.